Tubuh Jie Tianran tiba-tiba ditarik keluar sedikit, diikuti oleh kekuatan yang sangat lembut, dari tubuh Jie Tianran meluap dan menutupinya. Dengan berkah kekuatan ini, luka Jie Tianran pun mulai pulih dengan cepat. Menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan lukamu tidak akan sakitkan. Jie Tianran, yang awalnya tidak dapat berbicara, mampu mengeluarkan suara yang lemah. Namun dia mempertanyakan penggunaan kekuatan tersebut untuk menyembuhkan luka. Dia tahu kekuatan macam apa ini, dengan berkah dari kekuatan ini, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa pulih dalam waktu singkat. Tapi dia bisa selamat dari cedera ini, dan dia merasa tidak perlu menggunakan kekuatan seperti itu. Meskipun hanya ada satu cermin Raja Roh, kekuatan yang tersisa masih ada. Petik 2. Sebelum kekuatan yang tersisa hilang, jika kamu menggunakan beberapa jimat wawasan Raja Roh lagi, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Petik 2. Kamu harus kembali ke dunia bela diri leluhur sesegera mungkin di depan gerbang kota sekte. Suara di tubuh Jie Tianran bergema. Bukankah kamu mengatakan bahwa jimat wawasan Raja Roh tidak dapat ditumpangkan? Saat Jie Tianran berbicara, dia mampu berdiri dan duduk bersila di tanah. Itu normal bagi saya untuk memiliki reservasi. Anda bisa mengerti, kan, Jie Tianran? Petik 2. Suara di dalam tertawa ringan, tapi itu agak memalukan. Saya mengerti, tapi jangan menahan apapun pada saat kritis, kata Jie Tianran. Jie Tianran, berbicara tentang cucumu, bakatnya sungguh luar biasa. Kamu jauh lebih rendah darinya. Suara di dalam tubuh itu sedikit mengejek. Namun Jie Tianran tidak marah, malah ia memeras formula ajaibnya dan menggunakan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Tapi dia juga berkata, kamu dan aku bergabung untuk nyaris tidak mengikat. Aku tidak sebaik dia, tapi kamu seperti dia. Petik 2. Ahem, dalam hal bakat, anak ini sungguh luar biasa. Suara di dalam berkata. Bakat Ranxing yang bertentangan dengan langit. Dia baru saja mewarisi bakat Ranxing. Petik 2. Tetapi bakat Ranxing juga diwarisi dari saya. Tanpa saya, di mana dia? Kata Jie Tianran. Ya, kamu benar. Kamu sebenarnya adalah sebuah keluarga, mengapa kamu harus seperti ini? Jika kamu bisa merekrutnya ke dalam rumah suci alam ketujuh, bukankah lebih baik bagimu? Kamu bergabung. Biarkan ini dengan Chu Feng membantumu, dia pasti akan jauh lebih kuat dari Jie Tian itu. Petik 2. Bagaimanapun, dia juga cucu kandungmu. Apakah kamu benar-benar tega mencabut garis keturunannya dan menggunakannya untuk dirimu sendiri? Kata suara di dalam tubuh. Setelah mendengar ini, wajah tenang Jie Tianran yang awalnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Rencanaku sempurna. Jika ayahnya tidak muncul dan merusak rencanaku, Ranxing tidak akan berbalik melawanku. Dan semakin kuat bakat binatang jahat itu, semakin aku membencinya. Jika Ranxing tidak berbalik melawanku, penampilannya bertentangan dengan kehendak surga dan merupakan alien. Adapun itu bakat, tentu saja itu bukan miliknya. Semua yang dia lakukan dicuri dariku, aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Kata Jie Tianran, kamu hanya menginginkan yang terbaik dalam segala hal. Melihatnya sekarang, ayah Chu Feng bukanlah orang biasa. Dia bahkan mungkin tidak lebih buruk dari Jie Mubai. Dulu, jika kamu bisa puas dengan yang terbaik kedua, kamu terima saja mereka, ayah dan anak, dan putri Anda akan mendengarkan Anda seperti biasa, dan keluarga Anda akan bahagia. Mengapa kita berakhir dalam situasi ini? Tidakkah menyenangkan bagi Anda untuk menjadi seperti itu? Sekarang, suara itu bertanya, tidak ada yang tidak nyaman. Sulit untuk melawan kehendak Tuhan. Merekalah yang menentang kehendak Tuhan. Saya tidak salah. Suara Jie Tianran menjadi marah. Benarkah? Bagaimana kami bisa yakin akan sesuatu yang tidak terjadi?
Anda benar-benar bisa yakin bahwa jika putri Anda bersama Jie Mubai dari Istana Suci Alam Ketujuh Anda, anak yang ia lahirkan akan menjadi harus lebih kuat dari Chu Feng. Suara di dalam bertanya, apa maksudmu, kamu memintaku untuk membuat prediksi itu? Sekarang aku masih percaya, tapi kamu ragu-ragu. Jie Tianran menyipitkan matanya, dan wajahnya menjadi lebih marah. Apapun yang kamu katakan, tentu saja aku tidak akan terguncang. Aku hanya takut kamu akan sedih. Segalanya sudah terjadi dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Hanya dengan melepaskan obsesimu kamu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Titik. Rekonsiliasi mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Setidaknya untuk saat ini, Chu Feng ini memang layak untuk dikembangkan, bukan? Kata suara di dalam tubuh. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apa yang telah saya putuskan tidak akan berubah. Chu Feng ini adalah binatang jahat. Dia seharusnya tidak dilahirkan di dunia ini. Saya harus merampas segalanya darinya. Itu milik saya, kata Jie Tianran. Jika kamu kembali sekarang, mungkin ada cara untuk kembali. Jika kamu benar-benar membunuh Chu Feng itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Orang di tubuh Jie Tianran berkata, tidak ada jalan untuk kembali, dan saya tidak akan pernah melihat ke belakang. Kata Jie Tianran. Jadi kamu harus membunuh Chu Feng ini. Suara di dalam bertanya. Saya harus membunuhnya, kata Jie Tianran. Oke, menurutku aku tidak salah menilai orang. Suara di dalam tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan tawa yang menghibur. Seolah-olah kata-kata sebelumnya adalah ujian, tetapi jawaban Jie Tianran memenangkan hatinya. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum mengerti aku. Petik 2. Apa yang saya putuskan tidak akan pernah berubah. Kata Jie Tianran. Memang, aku memilihmu karena keberanianmu. Inilah yang dibutuhkan untuk mencapai hal-hal besar. Petik 2. Bakat tidak berarti segalanya. Petik 2. Ambisi yang lebih penting adalah keberanian, tekad untuk melakukan apapun sebelum mencapai tujuan. Petik 2. Petik 2. Bakatmu sudah cukup, tetapi mereka tidak memiliki keberanian yang kamu miliki. Petik 2. Tianran, itu tidak masalah. Kasihan putrimu. Petik 2. Petik 2. Sayang sekali cucu yang Anda harapkan tidak datang ke dunia ini. Petik 2. Petik 2. Bagaimanapun, orang yang menjadi spiritualis dunia terkuat di dunia ini bukanlah Chu Feng, bukan putri Anda, atau cucu yang Anda harapkan tetapi gagal datang ke dunia ini, melainkan diri Anda sendiri. Petik 2. Melatih mereka adalah untuk membantu Anda. Petik 2. Ada atau tidaknya mereka bukanlah yang terpenting. Yang terpenting selalu diri Anda sendiri. Melihat kamu masih bertekad, aku merasa lega. Suara di dalam Jie Tianran berkata. Kamu menaruh hatimu di perutmu. Petik 2. Iman saya tidak pernah goyah. Petik 2. Itu untuk mendorong Istana Suci Tujuh Alam ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang yang berdiri di puncak-puncak itu juga adalah aku. Petik 2. Itu hanya aku. Petik 2. Petik 2. Pada titik ini, Jie Tianran membuka matanya, tatapannya sangat menakutkan. Jie. Tawa suram namun memuaskan bergema di tubuh Jie Tianran. Oke, kali ini, aku akan benar-benar tidak ada pilihan yang salah. Petik 2. Kamu memang tidak terikat oleh emosi. Petik 2. Saya akan membantu Anda naik tahta, dan Anda akan melampaui Qin Jiu. Petik 2. Kaisar roh dunia pada zaman ini tidak lain adalah Anda. Tapi, setelah mendengar ini, Jie Tianran menggelengkan kepalanya. Tidak, yang ingin saya lakukan bukanlah jalan yang diambil orang lain. Jadi yang ingin saya lakukan bukanlah menjadi kaisar roh dunia. Apa yang ingin aku lakukan adalah menjadi dewa roh dunia.